Kalau kamu buka YouTube di tahun 2015, isinya cuman prank, drama settingan, atau gosip artis nggak jelas. Jarang banget ada tontonan yang ngajak kita mikir, yang bikin kita penasaran, yang ngajak kita buat ngerti dunia. Ironis ya, padahal kita sering banget dengar kalau negara ini punya mimpi besar. Mimpi buat jadi negara maju di tahun 2045. Ibaratnya gini, kita tuh mau nonton timnas di GBK, tapi malah nabung buat beli tiket nonton Tarkam di lapangan kampung sebelah. Nggak nyambung kan? Untungnya, di tengah kekosongan itu, 3 mahasiswa komunikasi muncul dengan satu pertanyaan sederhana. Kok bisa? Dari rasa penasaran itulah, sebuah channel edukasi yang saat ini videonya sudah ditonton lebih dari 1 miliar kali muncul. (15 Juni 2015), channel YouTube Kok Bisa resmi didirikan oleh 3 orang mahasiswa komunikasi bernama Ketut Yoga Yudhistira, Gerald Sebastian, dan Alvin Dwi Saputra. Menarik ya, channel yang banyak bahas tentang sains ini justru didirikan oleh 3 mahasiswa komunikasi yang waktu SMA ambil jurusan IPS. 3 mahasiswa ini punya satu keresahan yang sama. Negeri ini kurang tontonan edukasi yang menarik. Padahal kita punya mimpi besar buat jadi negara maju pada tahun 2045. Tapi gimana mau jadi negara maju kalau yang ditonton generasi penerus bangsanya cuman acara-acara nggak jelas semacam prank dan drama settingan. Mereka menganggap kalau daripada berusaha ngurangin konten-konten yang nggak bermanfaat, gimana kalau kita banjirin sosmed dengan konten bermutu dan edukatif. Dari sinilah 3 mahasiswa komunikasi ini bertekad untuk bikin channel YouTube khusus edukasi yang diharapkan bisa jadi kendaraan menuju mimpi besar bangsa ini. Dari sinilah Kok Bisa muncul. Filosofinya cuma 2, curiosity dan simplicity. Menurut mereka, kalau pertanyaannya susah, jangan dijawab dengan cara yang susah juga. Jawab sesimpel mungkin. Sementara aspek curiosity-nya langsung tercermin pada nama channelnya, Kok Bisa. Bagi mereka, tahu kok bisanya sesuatu lebih penting daripada metode menghafal ala sekolah formal di negeri ini. Daripada ngafalin tanggal-tanggal perang di pelajaran sejarah, mendingan tahu kenapa perangnya bisa terjadi. Dari situlah perjalanan Kok Bisa dimulai. Tapi sayangnya, niat mulia mereka ini ternyata awalnya nggak disambut baik oleh netizen. Mereka justru dianggap aneh dan dicaci. Ton suaranya aneh, nggak kayak on the spot. Jangan ngarang, mana sumbernya? Itulah komentar-komentar yang mereka dapatkan di awal kemunculannya. Bahkan ada satu video mereka yang hanya dapat 2 like dan dislike-nya ada 11. Bayangin, udah capek-capek riset, nulis, isi VO, dan edit video, hasilnya malah cacian. Tapi anehnya, mereka nggak nyerah. Kenapa? Alasannya sederhana. Karena mereka suka dengan apa yang mereka lakuin. Sampai akhirnya di video mereka yang ke-15, keajaiban datang. Lewat video yang judulnya Kenapa Rupiah Melemah. Tak disangka, video itu meledak. Views-nya naik tajam. Komentar positif pun mulai berdatangan. Topik ekonomi yang biasanya bikin ngantuk berhasil mereka sederhanakan, sehingga bikin banyak orang jadi ngerti. Video inilah yang jadi turning point Kok Bisa. Berkat satu video ini, video-video mereka sebelumnya juga ikut keangkat. Channel Kok Bisa pun mulai dikenal luas. Fun fact-nya, sebenarnya mereka sendiri nggak terlalu suka dengan topik ini. Tapi karena topik ini dekat dengan banyak orang, jadi boom lah video ini. Berkat video ini, akhirnya mereka belajar satu hal. Kalau kamu bukan siapa-siapa dan pingin didengar, pilihlah topik-topik mainstream yang bisa menjangkau banyak orang dulu. Sejak saat itu, channel Kok Bisa terus berkembang. 1 tahun kemudian, mereka berhasil dapat 100.000 subscribers. Lalu 1 juta subscriber di tahun 2018. Hingga hari di mana video ini dibuat, mereka sudah punya lebih dari 5,7 juta subscribers. Tapi perjalanannya nggak berhenti sampai di sini. Mereka sadar kalau mereka nggak bisa sendirian
buat ngantar Indonesia jadi negara maju di tahun 2045. Makanya, mereka bikin wadah buat para orang-orang hebat di luar sana yang kurang beruntung hidup di lingkungan yang salah. Pada tahun 2017, Kok Bisa meluncurkan Antero Science Discussion, sebuah forum diskusi sains yang dikemas dengan cara yang lebih ringan dan menyenangkan. Lalu pada tahun 2020, mereka berkolaborasi dengan YouTube Learning dan Senyawa Plus membentuk Akademi Edu Kreator, sebuah wadah bagi para konten kreator edukasi untuk belajar, berkembang, dan berjejaring. Dari sini, lahir nama-nama seperti Saham dari Nol, Drum and Drum, dan Ngomongin Uang. Sebenarnya, visi mereka bikin kedua event ini buat bikin semacam geng kreator edukasi yang nongkrongnya bisa ngehasilin sesuatu yang bermanfaat dan sekalian bikin lebih banyak orang ngebanjirin sosmed dengan konten edukatif. Karena masih banyak orang-orang keren di luar sana yang pingin bikin perubahan tapi justru dikucilkan. Ada guru yang gajinya nggak seberapa, tapi semangat ngajarnya tinggi buat kebaikan sekolah dan siswanya, malah dianggap cari muka. Ada juga guru yang mau bikin konten, udah beli alat-alat dan siap rekam nih, malah dijulitin. Emang ada duitnya bikin konten edukasi kayak gitu? Nah, untuk itulah, komunitas dan gerakan Kok Bisa hadir. Dengan harapan bisa bikin geng atau circle yang suportif, biar orang-orang kayak mereka tahu bahwa mereka nggak sendirian. Hari ini, 15 Juni 2025, Kok Bisa genap berusia 10 tahun. Dan mungkin video pendek ini adalah hadiah kecil dari kami, Room 49, untuk salah satu channel yang paling menginspirasi kami dan seluruh Indonesia. Selamat ulang tahun Kok Bisa. Makasih, karena udah ngebuktiin bahwa edukasi nggak harus membosankan. Dan semoga semakin banyak lagi kreator edukasi yang bermunculan. Dan kalau kamu nih pingin jadi bagian dari perubahan ini, terus pantau pergerakan mereka. Hingga saat ini, Kok Bisa telah mengukir banyak pencapaian. Dari meraih Best Educational Video Award di Popcorn Asia 2017, jadi eksibitor terpilih di The Next Web Conference Amsterdam 2018, hingga dipercaya kolaborasi bareng UNICEF dan Kementerian Pendidikan. Lewat gaya berceritanya yang ringan dan tetap mendalam, mereka juga dilirik YouTube Creator for Change. Hal ini membuktikan bahwa konten edukatif dari Indonesia bisa bersuara di panggung dunia. Sebuah perjalanan yang membuktikan rasa ingin tahu kalau diasah terus bisa jadi kekuatan yang mengubah banyak hal. Sampai di sini, jangan lupa like, share, dan subscribe Room 49 jika kamu mau lihat banyak video serupa. Dan jika ada salah kurangnya, mari kita diskusikan di kolom komentar. Thank you.